Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat malam. Kita ketemu di pertemuan ke-12 di mana kita akan bahas kaitannya dengan sentralisasi dan juga desentralisasi. Sebelumnya materi ini akan disampaikan oleh Pak Awang, tetapi karena ada satu dan lain hal, makanya ini diserahkan kepada saya. Oke. Kalau teman-teman masih ingat pula terkait dengan birokrasi di Indonesia, kemudian kita menuju ke pertemuan 11 mengenai hubungan pemerintah dan juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, saya sudah sebut bahwa teman-teman akan belajar soal sentralisasi dan juga desentralisasi. Nah, sebetulnya terkait dengan hal ini, terkait dengan apa sih sentralisasi dan juga desentralisasi, ini cukup dasarnya saja. Jadi nanti silakan teman-teman kalau ingin mendalami terkait dengan sentralisasi dan juga desentralisasi, nanti masih akan ada mata kuliah lanjutan di semester depan. Tetapi kalau ingin belajar sendiri, nanti mungkin beberapa saya akan kasih referensi. Mungkin sedikit terkait dengan sentralisasi dan juga desentralisasi, bahwa kemarin, kalau teman-teman masih ingat ya, dengan dua gambar ini juga saya menggambarkan bahwa sentralisasi itu terpusat, sedangkan desentralisasi itu ada banyak cabang. Artinya adalah simpelnya sentralisasi itu dipegang oleh pusat, oleh satu orang atau satu organisasi. Tetapi kalau desentralisasi itu bisa dipegang oleh beberapa orang, atau kewenangan itu bisa dipegang oleh beberapa organisasi seperti itu ya. Jadi bercabang. Itu simpelnya. Nah, kita masuk ke pengertian sentralisasi dulu. Ya, betul dari gambar itu ya, bahwa semuanya tersentral. Arti sentralisasi atau sentralisasi itu berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata centre, yang artinya adalah pusat atau tengah. Jadi sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Atau kalau kita bicara pemerintahan, ya kita bicara pemerintahan pusat gitu ya, secara organisasi yang menjalankan roda pemerintahan. Nah, sentralisasi ini digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Nah, ada beberapa, kalau teman-teman ingat zamannya Soekarno, Soeharto ya, paling lama, 32 tahun menjabat itu, beliau menggunakan sistem sentralisasi. Sentralisasi itu ya apapun semuanya, keputusan, kebijakan, kewenangan yang terkait dengan rakyat itu ada di pusat, ada di sentral gitu. Nah, secara terminologi, sentralisasi menurut B.N. Marbun dalam bukunya Kamus Politik, nanti teman-teman juga bisa cari buku ini, mengatakan bahwa sentralisasi yang pahamnya kita kenal dengan sentralisme adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, sosial di satu pusat. Gitu ya. Jadi kurang lebih sama pengertiannya, bahwa sentralisasi ya terpusat gitu. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah daerah. Jadi, sekali lagi bahwa sistem sentralisasi adalah seluruh decision atau seluruh keputusan, seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi saja dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Misalnya, terkait dengan sentralisasi, pusat misalnya mengatakan bahwa hasil olahan pertanian itu harus diolah mandiri misalnya. Jadi semua daerah ya harus mengikuti aturan itu. Tidak boleh satu daerah berbeda karena kebijakannya diseragamkan dari pusat gitu. Kemudian kalau secara teoritis, sentralisasi memiliki keunggulan antara lain. Jadi ada
kalau ada malam dan pagi, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Sentralisasi itu sebetulnya tidak hanya dipandang jelek ya, bahwa kalau kita pasti ingat sentralisasi, kita mengingat zamannya Pak Soeharto, banyak negatifnya. Nah, sebetulnya banyak juga keunggulannya. Apa sih keunggulannya? Pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh efektivitas organisasi terpusat, sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Nah, ini biasanya kalau kita di pemerintahan, ini namanya satu komando. Ya, jadi tidak ada banyak, misalnya kita bicara departemen atau dinas atau divisi kementerian, atau apalagi misalnya dari kementerian harus turun lagi ke lembaga apa, turun lagi ke apa, itu kan mengakibatkan tidak efektif ya untuk pengambilan keputusan. Tetapi ketika itu terpusat hanya satu, misalnya di kementerian A, tidak ada bawah-bawahnya lagi, atau A pusat, maka hal tersebut akan memberikan dampak efektif dan efisien terhadap organisasi pemerintahan itu, sehingga pengambilan keputusan lebih mudah, satu komando gitu. Jadi tidak berbelit-belit gitu ya. Kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Kalau kita bandingkan dengan desentralisasi ya, ada desa, kemudian ada kecamatan, kemudian ada pejabat di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Nah, itu kan memerlukan jenjang koordinasi yang terlalu jauh ya. Tetapi ketika sentralisasi, maka perencanaan dan pengembangan itu hanya ada di pusat, sehingga koordinasi nggak perlu jauh-jauh sampai akar desa gitu. Jadi pengambilan keputusan again lebih mudah gitu ya, dan lebih terorganisir atau terintegrasi. Selanjutnya, peningkatan resource sharing dan sinergi. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat gitu ya. Jadi satu, itu tadi ya, sebetulnya dari semua kelebihan ini, keunggulannya itu kalau kita bisa simpulkan atau kita bisa sederhanakan, itu adalah dengan adanya satu komando, maka setiap keputusan atau setiap kebijakan yang diambil pemerintah itu akan menimbulkan dampak yang efektif dan efisien terhadap kebijakan tersebut. Nah, yang selanjutnya pengurangan redundancy aset dan fasilitas lain. Satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian perbaikan koordinasi, karena itu tadi ya, unity of command, jadi komando yang satu. Kemudian pemusatan expertise, keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Nah, itu adalah kelebihan dari sentralisasi. Jadi tadi yang saya katakan, satu komando itu akan memberikan dampak yang luar biasa, membuat organisasi pemerintahan menjadi efektif dan efisien karena kuncinya seragam, semua diseragamkan, sehingga tidak ada yang pemerintah pusat tidak bingung lagi bahwa di sana ada problem ini, di sini problem ini, nanti berbeda. Semuanya seragam, semuanya sama. Nah, sehingga itu membuat efek atau menimbulkan efek efisien dan juga efektivitas organisasi. Nah, tetapi kelemahannya adalah pertama, kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Nah, ini sifat dari sentralisasi ketika kita bicara pengambilan keputusan, itu adalah top down. Artinya ya dari pusat ke bawah. Sedangkan kalau kita bicara desentralisasi, itu bisa bottom up. Bottom up itu adalah ya
keputusan itu diambil atas dasar masukan-masukan dari masyarakat sendiri, gitu ya. Nah, sehingga uh, uh, kelemahan atau sentralisasi ini dianggap seolah-olah hanya menyenangkan pihak pusat saja, gitu ya. Nah, makanya berdampak kepada kualitas keputusan. Apakah kualitas keputusan itu baik atau memang hanya menyenangkan pihak-pihak tertentu, gitu. Sehingga ketika kita bicara politik, pendekatannya pendekatan top down, maka kebanyakan yang dihasilkan adalah kebijakan tersebut atau keputusan tersebut itu hanya menyenangkan beberapa pihak di luar masyarakat. Tetapi kalau kita bicara bottom up, kemungkinan besar itu adalah suara-suara dari masyarakat yang dirangkum menjadi satu keputusan. Kemudian demotivasi dan disintensif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Gitu. Nah, ini jeleknya sentralisasi adalah ya karena semua keputusan ada di pimpinan, biasanya ada di terpusat, maka tidak ada yang namanya pengembangan karir, kemudian berinovasi, itu sangat-sangat minim karena sekali lagi pendekatan yang dipakai oleh sentralisasi itu adalah pendekatan top down atau pendekatan yang pimpinan itu merasa bahwa apa yang dia ambil itu sudah benar mewakili semua pihak, tetapi belum tentu ya kualitas keputusan dari sebuah sistem sentralisasi kebanyakan tidak mewakili elemen-elemen masyarakat. Itu kekurangannya. Kemudian penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan, organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja. Peningkatan kompleksitas pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah. Kemudian perspektif luas tapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan, tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa. Nah, ini lebih ke paradigma normatif. Jadi, perspektifnya sangat luas, tetapi apa yang diketahui belum tentu dia paham secara mendalam gitu. Itulah yang kelemahan sentralisasi punya. Nah, kemudian apa sih dampak positif dan negatif sentralisasi? Ya, ini seperti koin ya. Kalau ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau kita bicara dari segi ekonomi, sisi positifnya adalah kalau kita bicara sistem sentralisasi, perekonomian lebih terarah dan teratur. Karena pada prinsipnya atau sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian, gitu ya. Jadi sekali lagi, yang saya tekankan di sini bagusnya sentralisasi itu adalah apa-apa diseragamkan sehingga semuanya terarah, sehingga semuanya sama. Apa yang sama? Kalau kita melihat kita umpamakan atau kita analogikan TNI atau orang yang sedang baris berbaris. Ketika kita melihat bahwa mereka itu kompak, mereka seragam, mereka sama, itu akan terarah ya, akan bagus. Begitu juga dengan sentralisasi. Sistem ini memberikan dampak yang begitu baik terhadap perekonomian karena terarah gitu. Tetapi dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat. Nah, pada saat sentralisasi, pemerintah daerah nggak punya kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Jadi ya istilahnya sapi perah karena mereka mengeksplor perekonomian yang mereka punya di daerah, tetapi mereka tidak boleh atau tidak bisa menggunakan
keuntungan itu secara pribadi daerah, tetapi harus dipusatkan ke keuangan pemerintah pusat karena sistem ini menganut ya semuanya di pusat gitu. Nah, sedangkan di segi sosial dan budaya, dengan dilaksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan. Sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih mengutamakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini baiknya. Apa buruknya? Atau negatifnya? Negatifnya adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri. Keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. Ya, di sisi lain memberikan dampak yang bagus karena tidak ada yang namanya mengunggulkan daerah, melemahkan daerah. Tetapi di sisi lain menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintah lokal ya. Ini apa ya? Ya kita bisa bilang bahwa tidak dipungkiri juga dengan pemerintah pusat yang terlalu ikut campur di dalam masalah sosial dan budaya, sehingga ini menimbulkan dampak yang begitu cukup besar atau begitu cukup mematikan kalau kita lihat jangka waktu panjang, karena orang tidak bisa atau daerah tidak bisa berkreasi menggali potensi dari daerah tersebut gitu. Nah, bagaimana dari segi keamanan dan politik? Dampak positifnya adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa diterapkannya sistem ini jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Ini terbukti di zamannya Pak Soeharto bahwa zaman dulu itu jarang terjadi konflik daerah. Tidak ada perbedaan ras, agama, dan lain sebagainya. Karena semuanya diatur di pusat gitu ya. Nah, tetapi sentralisasi juga membawa dampak negatif, yaitu menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran, sehingga organisasi kemiliteran tersebut memiliki hak yang lebih daripada organisasi lain. Ini juga nampak dulu pada saat zamannya Pak Soeharto. Tetapi saya rasa ketika kita bicara keamanan, saya setuju kalau sentralisasi dilakukan di dalam sistem keamanan. Kenapa? Karena iya, kita tidak memungkiri bahwa minggu kemarin kita bicara soal Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, banyak ragam suku, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika stabilitas keamanan nasional itu disentralisasikan atau dipusatkan, maka akan tidak ada yang namanya konflik antar daerah. Kita tidak akan mengalami misalnya orang Jawa bertengkar dengan orang Papua, misalnya gara-gara ras dan lain sebagainya yang kemarin pernah terjadi, itu sangat sangat minim terjadi. Tetapi sekarang ya kita bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, dampak positif yang dirasakan dalam bidang politik adalah pemerintah daerah tidak perlu pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasikan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Jadi again, pemerintah daerah itu tidak memiliki andil yang begitu cukup besar di dalam pengambilan keputusan karena itu semuanya di pusat, sehingga pemerintah daerah itu tidak perlu tidak perlu merasa bersalah, tidak mempunyai beban yang cukup besar terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Nah, tetapi dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya tergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat,
Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan sesuatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. Ya, kelemahan bagi daerah ya. Jadi daerah itu ya tidak bisa mengeksplorasi lagi, tidak bisa mengeksplorasi daerahnya gitu. Oke, kita masuk ke konsep dari desentralisasi ya, bahwa kalau teman-teman masih ingat desentralisasi atau otonomi teritorial ya, itu adalah ya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Ada 6 kewenangan wajib dan juga beberapa kewenangan pilihan atau kewenangan konkuren yang bisa dipilih oleh pemerintah daerah. Nah, saya hanya mengulas sedikit di sini karena kemarin kita juga sudah banyak bicara soal desentralisasi. Pertama, Indonesia saat ini sedang menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan meluas yang pernah ada dalam sejarah, dimotori oleh kekuatan-kekuatan politik regional yang muncul sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto yang sentralistik dan juga otoriter. Di masa lalu, ketidakpuasan timbul akibat pengendalian pemerintah pusat terhadap penghasilan dari sumber daya alam di daerah, serta kurang sensitifnya pemerintah terhadap perbedaan antar daerah. Ketidakpuasan ini kemudian memunculkan permintaan yang kuat akan pembagian kekuasaan. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970. Namun elemen-elemen utamanya tidak pernah terlaksana. Nah, ini adalah cerita masa lalu kita atau sejarah Indonesia bahwa sentralisasi itu ternyata memberikan cukup dampak yang cukup banyak kelemahannya. Sentralisasi dirasa tidak cocok digunakan di Indonesia mengingat daerah teritorial atau daerah di pulau-pulau itu yang sangat beragam, potensi daerah yang sangat berbeda-beda, keunggulan daerah yang sangat berbeda-beda, gitu ya, sehingga pemerintah daerah itu harus butuh ikut campur dalam melaksanakan kewenangan atau melaksanakan pemerintahan daerah untuk memajukan daerahnya. Dipicu oleh krisis moneter dan pergolakan politik yang timbul setelah itu, Indonesia sekarang mengambil langkah raksasa dalam desentralisasi politik dan juga fiskal. Politik itu ya kita bicara struktur politik, kemudian kita bicara pelimpahan wewenang, policy atau kebijakan. Fiskal itu ya terkait dengan keuangan ya. Kemarin kita juga sempat bahas APBN dan juga APBD. Sekarang kalau kita bicara desentralisasi, daerah bisa menggunakan atau daerah bisa mengoptimalkan, daerah bisa menggunakan dana yang daerah punya. Nah, desentralisasi adalah apa? Ya, ini sudah hatam ya teman-teman bahwa desentralisasi itu adalah pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Menurut Smith, ada beberapa karakteristik pada sistem desentralisasi. Pertama, adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan suatu kebijakan. Jadi pemerintah daerah itu boleh menentukan suatu kebijakan. Kedua, terciptanya political variety dan diversity of structure di dalam sebuah politik. Di sini makin banyak sekali varietas politik, perbedaan struktur dalam sistem politik, yang tadinya misalnya kalau kita bicara sistem partai hanya ada partai Golkar dan juga partai dulu cuma ada 2 partai kalau nggak salah PMII dan Golongan Karya. Sekarang banyak sekali dalam sebuah desentralisasi bermunculan partai politik dan lain sebagainya. Adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang bersifat konkret dan juga individual. Untuk itu, desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat,
kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal, serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, jadi itu alasannya kenapa desentralisasi itu dibutuhkan di Indonesia atau di negara-negara lain. Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan, tapi secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting. Pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural. Dan kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Nah, kalau di dalam sentralisasi, masyarakat itu sangat minim partisipasinya. Suara masyarakat dibungkam, pendekatannya top down. Kalau kita bicara pemerintah itu ya selalu benar, pemerintah tahu apa yang masyarakat butuhkan. Tetapi kalau di desentralisasi, itu membuka akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, mencoba untuk menjaring semua aspirasi, kemudian aspirasi itu diwujudkan di dalam sebuah kebijakan yang pro rakyat. Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya, tergantung pada kesepakatan dan konstitusi terhadap arah pertumbuhan yang akan dicapai melalui desentralisasi. Kelebihannya apa? Pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Ya jelas, pemerintah pusat tidak perlu mengurus semua urusan sampai ke daerah, tetapi cukup beberapa urusan saja dan urusan yang lain diurusin oleh pemerintah daerah. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, sehingga tidak terlalu lama. Ya, tadi di sentralisasi, kelemahannya adalah keputusan semuanya harus dari pusat, sehingga itu takes time, membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi harus segera difikskan gitu ya. Tetapi dengan desentralisasi, pemerintah daerah boleh membuat sebuah keputusan kalau itu dirasa mendadak dan masih selaras dengan tujuan pusat. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Tetapi kelemahannya apa? Pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Ya, karena kalau sentralisasi itu gampang sekali mengatur orang, tetapi kalau desentralisasi, daerah A, B, C berbeda-beda yang dimau, sehingga itu bisa dampaknya bisa mengganggu keseimbangan dan keserasian tujuan, apalagi tujuan di konstitusi kita, gitu. Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan, ya. Jadi lebih ke, oh daerah ini ya saya unggul karena saya tinggal di Jogja, saya tinggal di Tangerang, dan lain sebagainya. Memunculkan sifat kedaerahan. Memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah, memerlukan biaya besar, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Ini yang mungkin sekarang terjadi di kita ya, bahwa ya, dengan sistem desentralisasi banyak cabang gitu ya, semakin ribet, semakin kompleks, mungkin bahkan tidak terarah koordinasinya, ya sehingga itu menjadi kelemahan sebuah desentralisasi kalau tidak bisa di-tackle, kalau tidak bisa handle dengan baik. Nah, saya nulis 2 poin di sini, merangkum dari beberapa poin yang di atas. Kelebihan sistem desentralisasi adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Tetapi kekurangannya, wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan dan dipergunakan untuk mengeruk keuntungan oleh para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita bicara investasi. Ketika kita bicara perizinan pembangunan mall, pembangunan hotel, dan lain sebagainya. Karena
pusat itu tidak boleh terlalu ikut campur di daerah, pemerintah pusat hanya memberikan arahan-arahan melalui undang-undang yang general, mungkin tidak terlalu spesifik di daerah. Maka misalnya kita bicara di Sleman, kenapa Sleman itu banyak sekali mallnya? Ya karena dapat izin dari bupatinya misalnya. Nah ini yang menimbulkan saya tidak apa namanya tidak menyalahkan ya, tetapi dengan adanya kewenangan-kewenangan di pemerintahan daerah, kemudian pasti gubernur atau pemerintahan di provinsi juga terlibat. Jadi ini ya menguntungkan oknum tertentu gitu ya. Padahal ketika kita bicara tata ruang sudah overload mall, sudah overload hotel di Yogyakarta, tetapi masih saja bisa dibangun. Nah, itu contoh kasus yang sekarang terjadi sih, gitu. Nah, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik atau desentralisasi yang baik, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Jadi kalau mau desentralisasinya itu berhasil, mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada, harus diperhatikan pertama, penciptaan demokrasi lokal adalah yang utama di mana dalam hal ini mencakup lembaga. Perwakilan lokal yang dipilih oleh masyarakat lokal, hak pilih bagi masyarakat lokal, partisipasi publik itu sangat penting. Efisiensi dan juga efektivitas dari pemerintah daerah itu juga penting. Prinsip rule of law termasuk di dalam due process of law dan prinsip keadilan. Dan yang paling penting adalah pemberantasan korupsi. Apalagi korupsi di pejabat-pejabat tinggi setingkat daerah. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tata pemerintahan lokal oleh pemerintah daerah harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi finansial pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan juga pembangunan kapasitas dari pegawai negeri daerah. Ini terkait dengan sumber daya manusianya, jadi pengembangan kapasitas pemerintah, harus bisa mereformasi pemerintah daerah, itu semuanya kita kaitkan dengan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya ya. Nah, reformasi pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, bisa dengan pemangkasan biaya yang tidak perlu. Restrukturisasi. Restrukturisasi itu maksudnya adalah struktur organisasi yang kemarin sempat kita bahas, yang nggak penting itu bisa dilakukan gitu ya. Maksudnya bisa dipangkas seramping mungkin, tetapi tidak pada akhirnya tidak menimbulkan kelemahan atau tidak menimbulkan sebuah permasalahan gitu. Privatisasi, indikator pelaksanaan tugas dan evaluasi kebijakan. Di dalam reformasi itu sendiri, elemen yang harus diperhatikan adalah again pegawai negeri daerah dan juga masyarakat lokalnya. Jadi pegawai negeri daerah itu termasuk P3K dan juga PNS daerah. Masyarakat lokal, kemudian pengembangan kapasitas dua elemen tersebut sangat menentukan dalam berfungsinya tata pemerintahan lokal. Demi mencapai pengembangan kapasitas mereka, harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam skema kemitraan di tata pemerintahan lokal. Jadi harus banyak partisipasi publik, masyarakat harus dilibatkan di dalam sebuah pemerintahan dan juga pembangunan. Masyarakat harus terbuka dengan masyarakat karena prinsip desentralisasi itu kan sekarang harus terbuka semua kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat tahu, masyarakat merasa dilibatkan, sehingga ketika terjadi kesalahan oleh pemerintah, masyarakat juga tidak akan menyalahkan gitu. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan karena ini ya dasar-dasar ilmu pemerintahan. Sebetulnya kalau kita mau mengupas sentralisasi, bagaimana sejarahnya, bagaimana perpindahan dari sentralisasi ke desentralisasi, ke bagaimana dulu itu media publik dibungkam pada saat sentralisasi, tetapi pada saat era reformasi kita beralih ke desentralisasi.
itu, apa namanya, sekarang semua bisa memiliki hak berbicara, hak berkumpul gitu ya, ada di undang-undang. Nah, itu semua sebetulnya panjang gitu. Nah, harapan saya kalau misalnya teman-teman masih kurang puas dengan apa yang, saya sampaikan, silakan bisa dicari sendiri, silakan bisa dipelajari sendiri, tetapi di sini saya memberikan poin-poin penting, poin-poin dasar, apa itu sentralisasi dan juga desentralisasi. Nah, setelah ini silakan teman-teman, go through my class, di sana ada kuis yang teman-teman bisa jawab, soalnya hanya 10, dan waktunya 1 minggu, maksud saya sampai hari Minggu. Silakan dikerjakan, dan itu semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Dan ya, kalau ada masukan, kalau ada kritikan, kalau ada, pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini, spesifikasinya ke topik ini, silahkan, jangan sungkan untuk ditanyakan. I will be happy to sharing to you. Jadi, jangan khawatir ketika ada masukan pasti saya akan terima. Kalau kritik itu membangun pasti itu juga akan baik bagi saya dan, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberi, kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan kuliah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan juga, waktunya untuk melihat video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa, menambah ilmu dan bisa nyantol di kepala teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, selamat istirahat.